Pernahkah kalian berpikir bagaimana suatu perusahaan besar dapat berjalan dengan rapi dan bagaimana suatu tim sepak bola dapat memenangkan pertandingan dengan strategi pelatih? Jawabannya adalah manajemen. Nah, tanpa kita sadari, manajemen berada di sekitar kita, mulai dari perusahaan besar tadi hingga bagaimana kita mengatur kehidupan kita sehari-hari. Pada video ini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fahmat dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 24302070 249. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih itu manajemen? Manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan dengan cara mengatur sumber daya dan orang-orang secara efektif. Definisi dari para ahli, di sini saya ambil dari dua para ahli, yaitu Henry Fayol dan Mary Parker Follett. Yang pertama saya akan jelaskan manajemen dari Henry Fayol. Ia mengatakan bahwasanya manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sementara menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, contoh konkretnya adalah misal di suatu restoran, seseorang manajer harus memastikan bahan makanan tersedia, koki memasak dengan baik, dan pelanggan puas. Jika tidak ada manajemen yang baik, restoran bisa kacau. Nah, sekarang adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Saya mengambil konsep dari Luther Gulick yang menjelaskan konsep POSD CORB, yang mana manajemen bukan hanya soal memberi perintah, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting. P-nya adalah planning atau perencanaan, menentukan tujuan dan cara mencapainya. Contohnya adalah perusahaan teknologi merancang strategi pemasaran sebelum meluncurkan suatu produk. O-nya adalah organizing atau pengorganisasian, di mana ia mengatur sumber daya, tugas dan tanggung jawab agar berjalan efisien. Contohnya adalah dalam event konser ada tim tiket, tim panggung, dan tim keamanan yang masing-masing punya tugas sendiri. Lanjutnya adalah S. S-nya adalah staffing atau pengadaan SDM. Memilih dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Contohnya adalah perusahaan merekrut karyawan dengan keahlian sesuai dengan kebutuhannya. D. D adalah directing atau pengarahan, di mana ia memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi kepada tim. Contohnya adalah seorang manajer retail mengarahkan staf toko agar melayani pelanggan dengan ramah. Lanjutnya adalah C, yaitu coordinating atau koordinasi, di mana ia menyatukan suatu elemen agar bekerja dengan selaras. Contohnya adalah dalam proyek film, sutradara, produser, dan editor harus saling bekerja sama. Nah, lanjutnya adalah R, yaitu reporting atau pelaporan, yaitu melaporkan progres dan evaluasi hasil kerja. Contohnya adalah seorang kepala departemen melaporkan kinerja tim ke direkturnya. Dan yang terakhir adalah B, budgeting atau penganggaran, di mana ia mengatur keuangan agar tidak terlalu boros dan tetap efisien. Contohnya adalah manajer keuangan. Perusahaan harus memastikan anggaran pemasaran tidak melebihi batas. Nah, mungkin itu saja dari fungsi-fungsi manajemen. Lanjut. Nah, mengapa manajemen itu penting? Di sini saya mengambil ada 4 poin. Dan yang pertama adalah efisiensi, di mana ia memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal. Dan poin yang kedua adalah produktivitas.
yang mana ia meningkatkan kinerja tim dan hasil kerja. Ketiga adalah pengambilan keputusan, yang mana ia membantu organisasi memilih langkah terbaik. Dan yang terakhir adalah keempat, yaitu koordinasi tim, membuat tim bekerja dengan lebih terarah dan harmonis. Contoh nyatanya adalah, bayangkan jika sebuah supermarket tidak memiliki sistem manajemen. Barang bisa habis tanpa diketahui, karyawan bekerja tanpa jadwal, dan pelanggan kecewa. Itulah mengapa manajemen sangat-sangatlah penting. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi, manajemen bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatur pekerjaan, tim, dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Tertarik belajar lebih lanjut mengenai manajemen? Coba kalian perhatikan bagaimana perusahaan atau organisasi lah di sekitar kalian itu berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.